Nah ini gulai kambingnya tuh dia yang berkuah. Daging kambingnya lembut, meresap, wangi, dan udah nggak ada bau perengusnya sama sekali. Untuk kuahnya, ini rempahnya tuh dia berasa dan pastinya juga gurih dan creamy. Jadi memang bisa kita nikmati dalam jumlah yang cukup banyak. Hai semua, buku ketigaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin gulai kambing. Nah ini gulai kambingnya tuh dia yang berkuah ya, seperti gulai kambing yang biasa kita temuin kalau di kedai sate gitu. Jadi memang dia wangi, berempah, dan juga berkuah. Nah kalau kita bikin gulai kambing pastinya cara mengolahnya juga itu penting. Pastinya supaya kambingnya nggak bau, terus juga dagingnya empuk. Jadi kalau kalian mau tahu tips and tricksnya, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Dan makin spesial dan praktis karena aku pakai sasa santan. Untuk bahan-bahannya, nah untuk kambingnya ini aku pakai bagian iga ya. Tapi ini kambingnya juga kambing muda, jadi iganya tuh dia lembut, baunya juga nggak terlalu menusuk. Cuman kalau kalian mau pakai yang tanpa tulang, misalnya potongan daging paha kambing dan lain-lain, itu bisa-bisa aja. Nah nanti untuk rebusan pertama supaya aroma perengusnya juga berkurang ya, ini kita akan perlu air, jahe, dan juga daun salam. Lalu untuk bumbu halusnya ya, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah, kunyit, jahe, dan juga lengkuas, minyak, air ini untuk ngeblendernya ya. Dan untuk rempah keringnya ini sebagian kita blender, sebagian kita akan nanti cemplung. Ini ada ketumbar, jinten, lada putih, pala, cengkeh, kapulaga, bunga lawang, dan juga kayu manis. Nah kalau kalian senang masak gulai-gulai kayak gini ya, yang berempah-berempah tapi males kayak ngeracik si bumbu keringnya kayak gini ya, kalian bisa banget nyetok kayak misalnya bubuk kari pemasak kambing, terus juga kalau nggak garam masala, ya itu bisa banget kita aplikasikan di masakan-masakan seperti gulai, rendang, dan lain-lain. Untuk aromatik ada daun salam, daun jeruk, ya serai, dan juga untuk daun kunyit ini opsional. Kalau ada kalian bisa pakai, kalau nggak ada di skip pun nggak masalah ya, karena kan kita udah pakai kunyit juga. Nah daun kunyit itu sebenarnya aromanya cukup mirip, cuman daun kunyit jauh lebih strong ya. Dan pastinya ini ada asam kandis. Kalau nggak ada asam kandis, pakai asam jawa, asam glugur bisa. Pelengkapnya kalian bisa sesuaikan sesuai selera. Di sini aku pakai jeruk nipis, bawang goreng wajib ya, dan juga acar bawang merah serta sambal rawit hijau. Kalau kalian mau pakai acar timun juga boleh, tapi kebetulan aku lagi nggak punya timun, jadi ini acarnya acar bawang merah aja. Oke, yang pertama ini kita akan rebus dulu daging kambingnya. Di sini aku pakai iga kambing muda ya. Kita perlu rebus pertama, dan air rebusan pertamanya ini kita nggak akan pakai ya, supaya aromanya dia nggak bau perengus gitu. Lalu aromatiknya ini ada daun salam dan juga jahenya, ini cukup kita geprek aja, kita masukin beserta garam ya. Jadi walaupun ini rebusan pertama, kalau bisa memang pakai garam supaya si dagingnya juga nanti rasanya tuh udah ada rasa gitu ya. Nah ini kalian mau rebus bisa, kalau rebus mungkin sekitar 30-45 menit tergantung kambingnya, karena ini kalau kambing muda kayak gini biasanya cepet empuk ya. Termasuk kalau misalnya ini mau pakai presto supaya cepet, ini aku cukup prestonya 15 menit aja, jangan kelamaan, takutnya malah jadi hancur. Nah ini tips juga ya, kalau kita rebus daging kambing kayak gini ya, kalau bisa rebusan pertamanya tuh bener-bener sampai si kambingnya itu tuh dia mateng dan kemasak juga ya, supaya si kaldunya juga dia udah lebih keluar. Jadi beda kalau biasa kita bikin sop sapi gitu kan, biasa kita cuman mau ngebuang yang keruhnya aja. Jadi begitu 5 menit kita angkat baru dimasak lagi. Nah kalau kambing ini kita rebusnya harus agak lebih lama. Sambil kita presto, ini aku mau siapin bumbu dasarnya ya. Sebelumnya ini rempah kering kita akan sangrai. Ada lada putih, ketumbar, jinten, pala, dan juga kemiri ya. Ini kita sangrai supaya lebih wangi. Dan kalau udah, ini siapkan blender ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah ini masuk. Kunyit, jahe, lengkuas ini yang udah diiris-iris ya, supaya ngeblendernya dia lebih gampang. Dan juga bahan-bahan rempah-rempah yang tadi kita sangrai nih. Udah ada ketumbar, jinten, lada putih, kemiri ya, dan juga pala. Lalu kita akan haluskan dengan bantuan minyak dan juga air ya. Nah kalau kalian pengen bumbu gulainya tuh kayak halus banget ya, kayak kalau aku pernah bikin gulai ayam, misalnya disangrai dulu gitu sampai dia agak empuk baru di blender, itu biasa
jadi lebih halus. Tapi kalau kayak aku bikin gulai cincang, gulai kambing, ini nggak usah terlalu halus juga sebenarnya nggak masalah. Nah kalau udah ini tinggal kita tumis aja pakai api sedang kecil ya, supaya nggak terlalu heboh. Jadi dia kadang berceceran, atau kalau kalian pengen lebih rapi tinggal ditutup aja wajannya. Jadi cipratannya tuh nggak terlalu berantakan. Lalu untuk aromatik lainnya juga ini kita masukin ya, daun salam, daun jeruk, serai, jangan lupa ini kita geprek dulu lalu masukin. Daun kunyit juga ini jangan kebanyakan ya, karena aroma daun kunyit tuh dia strong. Jadi cukup sedikit aja. Untuk resep lengkap semuanya udah aku tulis di description box ya. Ini termasuk rempah keringnya juga kita masukin, mulai dari kayu manis, kapulaga, cengkeh, bunga lawang, dan juga asam kandis. Ini tumisnya nggak usah sampai kering, cukup sampai si minyaknya agak keluar. Lalu kita sisihkan, nanti kita akan masukin buat masak gulainya ya. Ini untuk iga kambing mudanya udah 15 menit ya, tinggal kita angkat aja. Tuh, dia udah cukup empuk ya, tapi memang bukan yang lembut banget ya. Ini kita angkat. Airnya ini kita nggak akan pakai ya, iganya juga mau dibilas boleh, nggak dibilas juga nggak masalah. Terus siapkan panci lagi, ini aku pakai panci yang tadi yang udah dicuci. Masukkan si iganya yang udah direbus tadi ya, terus juga bumbu halus yang sudah ditumis beserta rempah-rempah dan lain-lain. Nah karena aku suka yang berkuah ya, jadi ini airnya juga aku tambah agak banyak, sekitar 3 liter. Untuk resep lengkap aku udah tulis semuanya di description box ya. Untuk bumbu-bumbu ada garam, kaldu bubuk, ini aku pakai kaldu ayam, paling pakai kaldu bubuk lain juga nggak masalah. Penyedap, dan juga ini aku tambahin sedikit gula ya, untuk gula opsional. Kalau aku memang suka gulai kambing yang ditambahin sedikit gula kayak gini ya. Kalau kalian nggak suka, di skip aja nggak masalah. Nah ini nih yang wajib banget nih, aku tambahkan sasa santan kelapa yang teksturnya ini kental tapi nggak gumpal. Bikin gulai kambingnya makin creamy dan gurih ya. Ini untuk sepanci kayak gini, ini cukup pakai 2 aja. Nah ini tinggal kita masukin ya. Oh. Nah ya, ini aku tambahin 2. Tuh. Terus sambil kita aduk. Nah begitu udah mendidih, kita bisa kecilin api aja sedikit ya. Jadi ini kita mau rebus lagi ya, supaya si bumbu gulainya dia rasanya lebih menyatu, dan pastinya iga kambing mudanya ini juga teksturnya lebih lembut. Dan kalau kita masak daging kambing ya pakai kuah yang berempah kayak gini kan udah pasti si aromanya tuh jadi seimbang. Nah itu juga salah satu tips memasak daging atau iga kambing kayak gini supaya aromanya dia tetap enak. Nah ini kalian juga nggak usah khawatir ya, kalau kita masak-masak gulai, opor ya pakai sasa santan kelapa ini juga dia nggak gampang pecah tuh teksturnya tuh. Nah ini aku masak lagi cukup sekitar 15-20 menit. Dan kalau udah ini aromatik yang kayak serai, daun kunyit, daun salam dan lain-lain aku mau angkatin. Dan gulai kambingnya ini siap disajikan. Ini pakai sasa santan, aroma gulai kambingnya tuh memikat banget. Ini daging kambingnya tuh dia lembut ya, meresap, wangi, dan udah nggak ada bau perengusnya sama sekali. Untuk kuahnya, ini rempahnya tuh dia berasa tapi bukan yang nusuk banget ya, dan pastinya juga gurih dan creamy. Dan memang ini tuh tipenya yang berkuah ya, jadi memang kuahnya juga bisa kita nikmati dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Oke kalau gitu thank you for watching. Yuk langsung recook resep ini, jangan lupa pakai sasa santan ya. Sasa santan bisa kalian dapatkan di supermarket atau e-commerce kesayangan. Buat inspirasi menu lainnya, cek Instagram @kreasisasa. Kalau udah recook, jangan lupa tag ya. See you in the next video.